Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi dengan saya Nisaki di sini, dan kali ini saya tidak ingin mereaksi sesuatu yang viral yang ada di sosial media ya. Tapi di sini saya ingin memberikan tutorial kepada teman-teman, kepada kalian-kalian yang ingin belajar streaming ya, khususnya kepada kalian yang ingin belajar streaming atau recording menggunakan aplikasi atau software yang ada di PC kalian atau laptop kalian, itu yaitu namanya OBS ya guys ya. Daripada berlama-lama kita terlalu panjang lebar untuk berbicara, kita langsung aja ke videonya karena pasti kalian juga tidak sabar untuk nungguin. Tapi bagi kalian yang baru bergabung ataupun sudah nonton beberapa kali tapi belum di subscribe, tolong di subscribe dulu channel saya dan ditekan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan informasi-informasi, tutorial, review ataupun reaction yang ada di konten saya ini. Oke, lanjut aja ya, gasken. Oke ya, jadi kali ini teman-teman kita sudah ada di aplikasi OBS-nya ataupun di software OBS-nya yang ada di PC Anda. Tapi kayaknya ini belum. Karena kenapa saya bilang belum, ini masih banyak yang perlu saya ubah. Kenapa saya ubah ya, untuk teman-teman juga bagaimana caranya untuk streaming, apalagi kalian-kalian yang masih belajar dalam dunia content creator yang menggunakan aplikasi software terkhusus OBS atau Streamlabs OBS. Tapi di sini saya memberikan tutorial itu OBS ya, OBS Studio ya. Jadi pertama-pertama yang kita ingin lakukan yaitu kita buka ke setting. Nah, kita buka ke setting ya. Di sini ada general, stream, output, audio, video, hotkeys, dan advance. Oke lah, mungkin kalian teman-teman yang baru mulai juga ini kayaknya ada hal-hal yang aneh ya. Apa sih ini? Oke, jadi saya berikan sedikit informasi. Pada tab kedua ini stream itu gunanya untuk kita memberikan stream key yang ada di Facebook ataupun di YouTube kalian ataupun di Twitch dan sebagainya. Di sini ada beberapa service, maksudnya ada beberapa platform yaitu Facebook, Twitch, Restream ataupun dan sebagainya ya. Di sini masih banyak soal, kita ada lagi game tips, good game, pokoknya sebagainya. Tapi kalau kalian yang baru mulai dari Facebook ataupun dari YouTube ini kayaknya efisien ya, simple. Jadi di sini saya pilih Facebook ya, Facebook. Karena memang saya itu biasa streaming di Facebook ataupun di YouTube, tapi saya di sini menggunakan Facebook dulu ya. Facebook. Setelah itu kalian bisa memasukkan stream key yang ada di dashboard Facebook kalian. Saya bisa langsung berikan saja contoh ya. Oke, ya ini contoh untuk teman-teman ya. Di sini ada namanya siapkan streaming siaran langsung. Ada juga namanya siaran uji. Ini sudah ada di dashboard Facebook saya ya. Ini dashboard streamingan saya. Jadi untuk teman-teman pasti bertanya bagaimana caranya mengambil stream key terus dimasukkan ke dalam OBS. Itu sangat simpel dan akurat ya. Itu sangat simpel dan mudah. Caranya kita buka ke siapkan streaming siaran langsung. Nah, setelah itu di sini ada beberapa pilihan untuk teman-teman. Di sini gunakan stream key, gunakan kamera, gunakan encoder yang terpasang. Gunakan encoder yang terpasang itu otomatis langsung ke OBS Anda. Tapi saya belum terlalu memahami tentang masalah-masalah ini. Saya hanya memahami tentang gunakan stream key. Oke ya, saya berikan contoh gunakan stream key. Nah, di tab stream key ini ada URL server stream key. Nah, di stream key ini kita salin yang kode-kode ini ya, yang nomor-nomor ini kita salin. Nah, setelah kita salin, kita pindahkan ke OBS-nya. Contohnya ya, saya salin. Nah, kita pindahkan langsung ke OBS-nya. Kita buka kembali terus kita copy. Ini kita hapus dulu ya, kita Ctrl A saja ya, Ctrl A. Terus kita Ctrl V. Itu sudah otomatis langsung ke copy dari Facebooknya ke OBS tersebut. Nah, setelah itu kita apply. Terus oke. Setelah itu kita langsung bisa streaming. Tapi sebenarnya kalau untuk teman-teman yang mau setting bitrate atau sebagainya itu masih bisa dengan cara kita buka ke setting. Setelah kita buka ke setting, kita pilih output ya. Nah, di sini di output ini saya menggunakan encoding itu GPU itu namanya AMD ya. Saya menggunakan GPU itu RX 580 ya. Jadi bagi yang pakai GPU lain aturannya sama-sama aja sih, maksudnya ya
paling beda-beda sedikit. Oke. Di sini kita kasih terserah dari internet kalian. Video bitrate itu menentukan kualitas dari streamingan kalian. Jadi contohnya saya tes dulu ke speed test. Berapa sih speed test yang saya dapat, speed test upload yang saya dapat untuk internet yang saya gunakan ini. Oke, saya sudah masuk di speed test ya, speed test. Speed test ini tujuannya untuk mengetahui berapa download kalian, berapa upload kalian, berapa bandwidth yang kalian miliki di internet kalian ya, di internet, maksudnya internet PC kalian. Oke. Jadi di sini saya langsung go aja. Nah, di sini saya mempunyai kecepatan upload itu cuman 10 ya, cuman 10. Kenapa saya cuman 10? Mungkin saya pakai 50 Mbps apa ya? 50 Mbps itu dari ini. Pokoknya setelah kita sudah tahu, oh ternyata download 48, upload optimalnya itu cuman 10. Berarti kita bisa bandingkan antara OBS dengan berapa jaringan yang kita mau gunakan untuk gamenya. Contohnya kalau kita pakai game-game berat yang kita ingin record ataupun streaming, kita harus menurunin itu ya. Tapi ini nggak menyangkut tentang record ya, ini tentang streaming ya. Kita harus menurunin itu dari 10 itu kita bisa bagi dua. Contohnya dari 10, dari gamenya 5, streamingnya 5. Tapi kalau bagi saya untuk saran, kalian kasih saja contohnya 6:4. Kenapa saya katakan begitu? Ya supaya tetap optimal. Atau jika memang kalian menggunakan streamingnya bitrate-nya 4000 di OBS ke depannya, otomatis itu nggak sering merah-merah atau nggak sering RTO. Jadi masih bisa membantu untuk teman-teman menjalankan gamenya itu. Nggak ada ngelek sama sekali ya, jarang ngelek kalau kalau bitrate juga lebih rendah. Tapi gambar juga pasti akan lebih lebih nggak terlalu bagus. Tapi bagi saya sarankan begitu saja dulu untuk sementara waktu ya. Oke, kita lanjut ke OBS-nya. Di sini kita sudah menggunakan 10. Nah, kita sudah mengetahui tadi upload maupun download yang kita miliki dari internet yang kita miliki ya. Jadi di sini kita bisa pilih di streaming ini. Di streaming ini kalian bisa memilih video bitrate yang ingin kalian gunakan. Contohnya tadi saya sarankan itu 4000 ya, atau 4500, terserah dari kalian. Itu tergantung dari kalian mau bagaimana. Tapi kalau merah di barnya, ada di sini nanti barnya, otomatis kalian harus turunin lagi bitrate yang kalian setting ya. Tapi saya menggunakan 4000. Kenapa saya menggunakan 4000? Itu supaya optimal gamenya, optimal juga streamingnya. 4000 ya. Di sini saya menggunakan 4000. Dan encodingnya kalau kalian menggunakan AMD, kalian pilih AMD. Itu namanya langsung terdedikasi dengan GPU-nya ya. Tapi kalau kalian menggunakan GPU lain seperti Nvidia, GeForce ya, Nvidia apa ya, yang jelas itu nanti kalian di situ tinggal pilih NVENC atau New. Itu kenapa? Itu terdedikasi dengan Nvidia-nya langsung ya, Nvidia-nya langsung. Nah, setelah kita sudah pilih AMD, audio bitrate-nya itu terserah dari kalian. Kalian mau atur bagaimana. Tapi kalau saya saran 128 itu sudah normal dan sudah optimal ya. Nggak usah terlalu banyak. Dan untuk teman-teman, jangan sampai kalian menggunakan speed. Karena kenapa? Kalau kalian menggunakan speed otomatis, memang kecepatannya bagus, tapi video kalian itu pasti pecah atau blur ya. Atau nggak terlalu bagus lah kelihatan di mata yang nonton ya. Jadi kalau kalian menggunakan spek PC yang agak minim atau masih bisa naik ke quality, kenapa tidak kalau kalian menggunakan balance atau quality. Oke ya. Nah, kita langsung ke recording ya. Nah, kenapa di sini nggak ada pilihan untuk merubah recordingnya? Karena saya menggunakan OBS di sini untuk merekam layar saya untuk video ini ya. Jadi saya hanya memberikan contoh recording quality. Di sini kalau kalian menggunakan GPU yang sangat optimal dan ataupun prosesor yang sangat bagus atau bagaimana ya, kasih aja high quality MP4. Dan di sini encodingnya kok kalian ganti AMD. Itu sih
sudah cukup signifikan ya. Jadi nggak ada blur sama sekali, nggak ada pecah sama sekali, tergantung dari resolusi yang kalian miliki. Nah, kita langsung ke tab videonya ya. Di sini ada base canvas resolution. Di sini 1920 dikali 1080 dan output scale-nya saya kasih juga 1920 kali 1080. Down scale-nya saya beri lens loss, sharpness scaling 36 samples, dan common fps-nya itu saya berikan 60 fps. Kenapa saya berikan yang tinggi seperti ini? Oke, untuk teman-teman bisa saya jelaskan. Di sini saya cuma menggunakannya untuk recording ya. Saya menggunakannya untuk recording. Jadi kenapa tidak kalau saya pakai resolusi yang 1920 dikali 1080 dengan outputnya itu saya berikan juga 1920 kali 1080. Jadi otomatis kualitas gambar yang kita miliki pada saat recording itu sangat bagus dan sangat baik kelihatannya, walaupun kamera atau layar PC kalian itu jelek atau gimana, tapi tetap masih kelihatan agak-agak bagus lah, nggak ada yang blur atau bagaimana. Dan di sini IPS jangan sekali-kali diturunkan karena kenapa? IPS kalau diturunkan otomatis kelihatannya pada saat streaming juga kalian nge-lag, dan pada saat kalian recording kalian juga kelihatan patah-patah. Oke, nggak mulus lah, nggak smooth kelihatannya. Jadi di sini kalau kalian yang untuk streaming, saya sarankan bagi PC yang bagus, yang sudah mumpuni, saya sarankan kalau masih bisa lebih dari di atas ini, kenapa tidak? Tapi kalau kalian yang masih mempunyai spek PC seperti saya yang masih agak rendah, pakai 720. Oke, 720p. Jadi jatuhnya 720p di YouTube tetap terbaca 60 fps kalau kalian menggunakan 60 fps, dan 720p di Facebook juga terbaca 60 fps, walaupun di situ pengaturan di Facebooknya resolusinya nggak terlihat ya. Jadi sini base canvas itu gunanya apa? Oke, bagi kalian yang ingin bertanya, base canvas itu bagiannya apa? Base canvas itu untuk mengatur layar ini berapa resolusi yang dia miliki ya, resolusi yang kalian berikan kepada base-nya itu basicnya. Dan kenapa outputnya juga diberikan 1920 kali 1080? Karena kenapa? Output itu akan bertujuan memberikan transfer ke sosial media yang kalian gunakan atau platform yang kalian gunakan untuk saat live streaming ataupun recording ya pasti jatuhnya seperti itu, 1920 kali 1080. Jadi otomatis orang yang nonton juga itu bisa memilih-milih berapa resolusi yang dia ingin nonton ya, seperti itu. Jadi kayaknya ini sih tidak terlalu panjang lebar. Jadi untuk teman-teman bisa diikutin beberapa cara ini. Semoga kedepannya kalian juga baguslah dalam setting OBS-nya ke depan, nggak terlalu ini ya. Itu saja penjelasan dari saya atau tutorial yang saya berikan tentang OBS. Ya kedepannya semoga kita bisa sama-sama sama-sama memulai atau melangkah dari nol, dari bawah. Intinya seperti itu ya. Dan untuk teman-teman yang belum paham, yang belum terlalu paham dengan penjelasan saya tadi, oke lah, jangan lupa ditulis di kolom komentar. Kita bisa sama-sama mencari apa sebenarnya yang kalian tidak pahami di situ ya. Jadi untuk teman-teman pula yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe channel saya, ataupun yang sudah bergabung jangan lupa pula di subscribe dan ditekan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan informasi-informasi, tutorial, reaction dan sebagainya yang ada di channel saya ini. Oke, itu saja ya yang saya bisa sampaikan. Thank you.